Hai, selamat siang teman-teman. Dengan Tasya di sini. Pada hari ini itu saya pengen membahas 3 saham konstruksi, saham yang bergerak di bidang konstruksi. 3 kesamaan saham ini adalah pemilik mayoritasnya itu adalah pemerintah. Jadi kepemilikan di atas 50% itu dimiliki oleh pemerintah alias perusahaan BUMN. Kepemilikan masyarakatnya sekitar 30-40%-an. Itu ada ADI, ada Wika, sama ada PTPP gitu. Jadi saya mau analisis dan nanti saya akan compare dari 3 perusahaan itu dan akan saya kasih tahu juga menurut saya sendiri kelebihan dan kekurangan dari perusahaan itu secara fundamental. Jadi secara laporan keuangan itu apa gitu. Jadi sebenarnya kan banyak yang nanya tuh better beli saham apa, kenapa nggak beli saham A, kenapa beli saham B, kenapa nggak beli saham B, kenapa beli saham C gitu. Jadi sebenarnya perusahaan di IDX sendiri itu kan ada ratusan. Sebenarnya di antara semua perusahaan itu banyak yang bagus juga gitu. Tapi kita kan nggak mungkin beli semua perusahaan itu gitu. Jadi kayak kita biasa akan memilih misalnya di satu industri satu perusahaan misalnya kayak gitu. Jadi sebenarnya yang paling penting itu alasan kalian tuh tahu kenapa kalian memilih perusahaan itu gitu. Jadi misalnya ya, jadi perusahaan misalnya banyak yang bagus, tapi di antara yang bagus itu nggak ada yang sempurna kalau menurut saya. Jadi kayak misalnya perusahaan A itu pendapatan per lembarnya, jadi earning per share-nya itu misalnya tinggi nih, tapi dividennya kecil. Terus kalau perusahaan B dibandingkan sama perusahaan A, mungkin aja kayak pendapatan per lembarnya kecil gitu, lebih kecil daripada si perusahaan A, tapi dividennya lebih tinggi. Jadi semua itu kembali ke tujuan keuangan kalian. Pertama, kalian tuh pegangnya berapa lama, jangka pendek atau jangka panjang. Kalian tuh ngincarnya dividen atau capital gain. Terus kalian tuh punya waktu nggak buat mantau sahamnya. Terus kalian itu risk tolerance-nya itu seberapa tinggi gitu. Kalau misalnya yang risk tolerance-nya tinggi, mungkin yang akan diincar adalah capital gain gitu. Tapi kalau misalnya dia nggak punya waktu, terus risk tolerance-nya kecil, mungkin akan lebih incar perusahaan-perusahaan yang lebih secure gitu. Jadi fluktuatifnya nggak terlalu tinggi gitu. Jadi dia untungnya nggak sebanyak perusahaan yang lain, tapi dia turunnya juga nggak parah-parah amat gitu. Jadi kayak itu semua disesuaikan sama kalian gitu. Saya sendiri bukan financial planner ya, jadi ini cuman bersifat masukan dan edukasi, tapi jangan didengerin 100% dan ini bukan saran buy atau sell gitu. Saya cuman mau lebih ke sharing gitu, kalau misalnya kalian itu bisa lihat ini itu gitu. Maksudnya kayak misalnya book value per share, EPS, tapi kalian bukan cuma lihat itu doang gitu. Jadi kalian lihat kepemilikannya, terus kapitalisasi pasarnya, apakah dia gede atau kecil, terus banyak faktor lah gitu. Dan kadang kayak pertimbangan buat memilih satu saham dengan saham yang lain itu tergantung individunya masing-masing. Kayak tadi saya bilang, perusahaan itu banyak yang bagus tapi tidak ada yang sempurna. Ya itu menurut saya sih kayak gitu. Semoga video ini membantu. Kalau video ini membantu, please like dan subscribe. Terima kasih. Kita mulainya dari ADI itu dari 5 tahun terakhir kita bisa lihat harganya tuh sebenarnya agak udah termasuk murah gitu kalau untuk dari 5 tahun terakhir. Dia tuh pernah ke 1.700-an dan dia pernah ke 2.480 di tahun-tahun sebelumnya. Walaupun ini nggak bisa jadi tolak ukur utama ya. Terus untuk laporan keuangannya sendiri tahun 2019 itu dia sebenarnya earning per share, jadi pendapatan per lembarnya itu Rp186. Tahun 2020 itu jatuh banget kan, karena ada COVID, jadi dari 186 ke Rp7 gitu, itu jauh banget sih bedanya. Ini saya pakai RTI Bisnis. Terus dari Stockbit sendiri kita bisa lihat nih current book value-nya itu Rp1.600. Dibandingkan sama harganya sekarang itu yang 715, current price to book value-nya itu 0,45. Jadi artinya book value dikali 45%. Jadi kayak diskon 55% lah kalau bahasa sehari-harinya gitu. Kalau kita lihat cuma dari book value-nya ya. Terus habis itu cuman masalahnya ADI ini akan ada right issue. Jadi kayak ada penerbitan lembar saham baru. Jadi angka-angka pembagiannya ini akan berubah semua. Jadi tergantung lembar saham yang diterbitkan kan, dan harus ada penambahan modal gitu. Jadi menurut saya di situ ada resikonya. Untuk PTPP sama ya, dia juga berada di harga yang murah menurut saya. Sebelumnya itu dia pernah 1.900, pernah 3.300. Jadi menurut saya ini emang lagi valuasi yang menarik gitu, lagi murah gitu.
Untuk laporan keuangannya sendiri juga tahun 2019 dia itu Rp150 per lembar saham. Dibandingkan sama 885 itu hampir 17%. Jadi menurut saya menarik. Lalu untuk yang kepemilikan masyarakat itu 49%, negara 51%. Tadi yang Adi juga sama ya. Jadi negaranya itu 51%, masyarakat 49%. Untuk current book value per share-nya itu Rp1.767. Kalau dibandingkan dengan harga sekarang, current price to book value-nya itu 0,5. Jadi harga sekarang itu hanya mencerminkan 50% dari harga book value-nya. Wika juga menurut saya harganya ini lagi murah ya, dibandingkan dengan harga-harga tahun sebelumnya yang sempat sampai 2000-an. Kalau Wika dimiliki oleh negara 65% dan dimiliki oleh masyarakat hampir 35%. Untuk tahun 2022 dia itu udah ada minus dikit sih, tapi tahun 2019 earning per share-nya itu Rp255. Untuk tahun 2019 kan earning per share-nya ini Rp255. Kalau dibandingkan dengan harga sekarang berarti itu sekitar 27%-an lebih gitu. Jadi kalau misalnya nanti Wika bisa memulihkan laporan keuangannya, jadi kayak pendapatannya sama kayak tahun sebelumnya COVID, tahun 2019. Dengan harga sekarang itu berarti sekitar 27% untuk pendapatannya perbandingan harga gitu. Jadi Rp925 itu dapat menghasilkan 27%-nya itu keuntungan gitu. Tapi dengan catatan dia itu balik ke kinerja keuangan di tahun 2019 sebelum COVID. Itu mungkin akan membutuhkan waktu yang cukup lama ya, karena kan ada tantangan di kenaikan suku bunga, sedangkan saham-saham konstruksi itu pinjamannya lumayan besar gitu. Wika ini current book value-nya 1.453. Kalau dibandingkan dengan harga sekarang itu 0,64%. Jadi 925 kalau dibagi dengan 1.453 itu adalah 0,64. Kalau kita compare antara ADI, PTPP, dan Wika, market cap-nya sendiri itu untuk yang paling besar adalah Wika 8,29 T. Tapi ini kita kan kalau mau lihat harga yang beredar di masyarakat ini dikali dengan 35% ya, hampir 35% kepemilikan masyarakat. Sedangkan PTPP sama ADI ini dikalinya sama 49%. Jadi itu untuk melihat perusahaannya itu liquid atau enggak. Jadi market cap ini artinya adalah jumlah lembar saham yang beredar dikali harga perusahaannya sekarang. Jadi harga sahamnya sekarang itu dikali lembar yang ada, bukan lembar yang beredar sih, jumlah lembar yang ada gitu. Jadi jumlah lembar perusahaan dikali dengan harga yang sekarang. Tapi kan ADI ini nanti akan ada right issue, jadi nanti market cap-nya ADI ini akan beda lagi sih, akan gerak karena jumlah lembar sahamnya akan bertambah dan kemungkinan harganya juga akan lebih berfluktuatif ya, karena kan ada corporate action, jadi ada tindakan dari perusahaannya, jadi tuh biasanya market cap-nya itu akan lebih bergerak gitu. Terus untuk current price to book value-nya yang paling murah sebenarnya si ADI, tapi karena ADI-nya mau ada right issue, jadi saya kurang nyaman sih. Maksudnya saya lebih suka PTPP lah yang lebih nggak ada right issue, seenggaknya jumlah lembar sahamnya itu nggak bertambah gitu. Terus kalau dari sisi current earning per share ini sebenarnya kita kalau mau beli saham konstruksi itu kan lihatnya beberapa tahun yang akan datang, jadi kita cuma lihat dari historicalnya kira-kira dia itu bisa balik atau enggak. Tapi semua itu ada resikonya ya, karena kan perusahaannya lagi turun banget juga karena orang pada takut sama tingkat suku bunga, kinerja keuangannya lagi turun gitu. Jadi saham konstruksi itu lagi berdarah-darah lah bisa dibilang. Terus untuk yang pentingnya juga tuh adalah debt to equity ratio, jadi kadar hutang dibandingkan modal perusahaan. Kalau 2,35 di Wika ini artinya apa? Jadi modalnya misalnya 100, hutangnya itu Rp235, jadi 2,35 dikali equity itu jumlah hutangnya. Jadi angkanya semakin besar itu semakin gak bagus gitu. Jadi bukan semakin gak bagus sih, berarti artinya hutangnya itu semakin banyak gitu dibandingkan sama modalnya. Kalau yang indesinya paling kecil tuh PTPP ya 1,83. Sedangkan kan yang konstruksi ini yang paling menyeramkan itu adalah kenaikan tingkat suku bunga. Jadi kayak menyebabkan
beban bunganya itu akan naik, jadi kayak akan mempengaruhi kinerja keuangan ke depannya. Jadi saya sih sendiri lebih prefer untuk kalau disuruh milih antara 3 ini adalah PTPP gitu. Tapi ini kembali ke kalian sendiri ya, jadi ini lebih ke subjektivitasnya itu ada gitu. Tapi untuk saham-saham konstruksi sekarang ini juga emang semuanya lagi berdarah-darah ya, jadi harganya turunnya itu parah banget. Dan berbarengan sama mereka itu keuntungannya juga turun banget karena kan gara-gara ada kayak COVID, terus mungkin project-project banyak yang tertunda, sedangkan bayar bunga bank itu jalan terus kan. Jadi mungkin salah satunya penyebabnya itu. Tapi harapannya itu lebih ke kalau misalnya IKN sudah jalan 100%, diharapkan terjadi peningkatan pendapatan untuk saham-saham konstruksi. Tapi ini tentunya akan jangka panjang banget. Saya sendiri belum beli saham konstruksi tersebut gitu. Jadi mungkin saya sih akan mempertimbangkan beli saham konstruksi nantinya. Tapi untuk sekarang sih saya belum beli gitu. Dan ini akan merupakan investasi yang akan jangka panjang gitu. Semuanya ini disclaimer on. Tidak ada ajakan buat beli atau jual. Jadi keputusan ada di tangan kalian masing-masing. Terima kasih sudah menonton. Bila membantu, please like dan subscribe. Terima kasih.